warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Perkenalkan, nama saya Dr. Ani. Saya dokter yang bertugas pada sore hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Suhartini, dok. Ibu Suhartini. Ya, baik, Bu. Jadi berdasarkan hasil anamnesis yang telah kita lakukan tadi, saya akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu berupa pemeriksaan ankle brachial pressure test atau ABTI untuk melihat apakah terdapat ada kelainan atau kerusakan pada arteri perifer ibu dan juga derajat penyakitnya seberapa parahnya. Apakah Ibu setuju? Iya. Baik, jika Ibu setuju, nanti Ibu bisa kita lakukan pemeriksaan dalam posisi Ibu berbaring ya, Bu ya. Bisa bersiap-siap terlebih dahulu dan saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu. Kita ukur dulu untuk nanti saya akan mengukur dari tekanan darah sistolik pada kedua tungkai bawah Ibu dan kedua lengan atas Ibu. Apakah Ibu setuju? Iya, dok. Baik, kalau Ibu setuju kita akan mulai dengan pengukuran tekanan darah sistolik pada tungkai Ibu terlebih dahulu. Permisi ya, Bu. Iya, dok. Tidak usah diangkat, tidak apa-apa. Kemudian kita ukur, kita cari dulu, kita palpasi dari arteri dorsalis pedis terlebih dahulu. Jika sudah ketemu, baru kita lakukan untuk pengukurannya. Ya, baik, untuk tungkai kanannya tekanan sistoliknya adalah 120 normal. Kemudian kita bandingkan dengan tungkai yang sebelah kiri. Permisi ya, Bu. Iya, dok. Dan kita ukur. Kita palpasi dulu untuk arteri dorsalis pedisnya. Iya, dok. Untuk yang sebelah kiri adalah 110, jadi kita pakai untuk patokan tungkai adalah yang paling tinggi, yaitu pada tungkai kanan 120. Iya, dok. Kemudian setelah itu kita lakukan pengukuran pada lengan atas. Oh, iya, dok. Ibu bajunya bisa tolong dilingkis Oh, iya. untuk mempermudah dalam melakukan pemeriksaan. Terima kasih ya, Bu. Oh, iya, dok. Sudah cukup. Kemudian kita lakukan penensian. Untuk tekanan sistolik baik, untuk yang tekanan sistolik sebelah kanan adalah 100. Kemudian kita ukur bagian pembanding, yaitu bagian lengan atas sebelah kiri. Oh, iya, dok. Bisa tolong diangkat bajunya. Iya, dok. Ya, baik, sudah cukup. Kemudian kita lakukan pengukuran. Tangan Ibu bisa di bawah saja begini, ya sudah cukup. Bisa lurus saja, santai. Kemudian kita lakukan pengukuran.
hasilnya sama 100 untuk sebelah kiri. Kemudian setelah itu baru kita hitung untuk indeks atau rasio dari ABPI-nya, yaitu dengan menghitung tekanan darah sistolik tungkai yang paling besar dibagi dengan tekanan darah sistolik lengan atas yang paling besar. Kemudian hasilnya adalah 1,2. Ini masih normal karena lebih dari 0,7. Jadi untuk pemeriksaan untuk ankle brachial pressure index untuk arterinya masih normal karena lebih dari 0,7 Ibu ya. Iya dok. Baik, terima kasih untuk pemeriksaannya ini sudah selesai. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Ani, saya dokter yang bertugas pada sore hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Suhartini. Ibu Suhartini. Baik, Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan untuk memeriksa kelenjar getah bening untuk melihat apakah terdapat ada pembesaran pada kelenjar getah bening Ibu, terutama pada bagian leher. Apakah Ibu setuju? Iya dok. Baik, jika Ibu setuju, saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu sebelum memulai pemeriksaan, dan Ibu juga bisa bersiap-siap dengan melepas kerudungnya supaya bisa mempermudah saya dalam melakukan pemeriksaan ya. Iya. Baik. Kemudian kita anggap pasien sudah melepaskan kerudungnya, lalu kita lakukan inspeksi pada bagian leher. Tampak bagian leher simetris, kemudian juga tidak terdapat ada benjolan pada daerah leher, lalu juga tidak terdapat ada pembesaran kelenjar tiroid. Jadi kemudian akan kita lakukan palpasi untuk melihat apakah terdapat ada benjolan. Kemudian kita bisa lihat ukuran, konsistensi dan lain sebagainya. Lalu kemudian jika nanti ketika perabaan Ibu merasa ada nyeri, Ibu bisa bilang ke saya ya. Iya dok. Baik, kalau begitu saya mulai ya. Iya. Yang pertama dari submental terlebih dahulu, kemudian submandibular, lalu kemudian ke preaurikular, kemudian postaurikular, lalu di sepanjang sternocleidomastoideus, lalu kemudian ke supraclavikular, dan kemudian infraclavikular. Apakah Ibu merasa ada rasa nyeri? Enggak ada dok. Tidak ada ya. Baik, kemudian juga tidak terdapat adanya pembesaran kelenjar getah bening pada sekitar area leher. Iya dok. Baik Bu, untuk pemeriksaan kelenjar getah beningnya telah selesai. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dokter. Perkenalkan, nama saya Dr. Ani, saya dokter yang bertugas pada sore hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Suhartini dokter. Ibu Suhartini. Baik, Ibu Suhartini, jadi pada pemeriksaan kali ini kita akan melakukan pemeriksaan Brody Trendelenburg untuk mengetahui apakah terdapat ada kelainan pada katup vena Ibu dan mengetahui di vena bagian mana terdapat kelainannya. Apakah Ibu setuju? Setuju dokter. Baik, jika Ibu setuju, nanti prosedurnya Ibu akan diperiksa dengan posisi duduk terlentang, lalu kemudian saya akan memasangkan tourniquet pada tungkai Ibu, lalu Ibu bisa berdiri ketika saya minta untuk berdiri ya Bu ya. Baik, kalau begitu Ibu bisa memposisikan diri terlebih dahulu dan saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu ya. Iya dok. Ya, baik. Untuk sebelum pemeriksaan, alat yang digunakan adalah tourniquet, lalu kemudian saya akan menunjukkan terlebih dahulu untuk vena-vena yang akan kita periksa. Permisi ya Bu ya. Jadi pada bagian malleolus medial berjalan ada vena sapena magna yang akan bermuara ke vena femoralis di saphenofemoralis junction. Lalu kemudian untuk pada bagian malleolus yang lateral, akan berjalan vena sapena parva yang akan masuk ke bermuara ke vena poplitea di saphenopoplitea junction. Nah, lalu yang pertama kita lakukan pemeriksaan untuk vena sapena magna terlebih dahulu. Pertama kita fleksikan kaki yang tinggi untuk mengosongkan dari vena. Lalu kemudian baru kita pasang tourniquet pada inguinal. Permisi Ibu. Iya dok. Nah, lalu kemudian Ibu bisa langsung berdiri
Iya, Dok. Nah, bisa langsung berdiri. Kemudian kita lihat tidak ada tidak ada aliran dari vena. Lalu kita lepas terinkatnya. Lalu kita lihat apakah ada bendungan, apakah ada aliran yang mengalir cepat dari atas ke bawah, dari proksimal ke distal. Normalnya adalah vena mengalir dari distal ke proksimal. Baik, tidak terdapat adanya aliran. Iya, Dok. Kemudian tidak terdapat adanya aliran dari atas ke bawah. Baik, kemudian ibu bisa tiduran lagi. Iya, Dok. Nah, sebaiknya kita lakukan pada kedua sisi kaki untuk membandingkan. Lalu kemudian berikutnya kita lakukan untuk pemeriksaan vena savena parva. Sama, kita fleksikan dulu kakinya untuk mengosongkan vena. Kemudian kita pasang tourniquet pada fossa popltea. Nah, berikutnya ibu bisa berdiri. Iya, Dok. Nah, baik, terlihat tidak ada pengisian vena pada bagian bawah. Kemudian kita lepas tourniquetnya. Lalu kita amati apakah ada darah yang mengalir atau darah dari vena yang mengalir dari atas ke bawah. Tidak ada. Baik, sudah cukup Bu, ibu bisa tiduran lagi. Dan Iya, Dok. ya, baik, untuk pemeriksaannya telah selesai. Ini kita anggap bahwa tidak terdapat adanya tahanan dari baju. Jadi kita anggap ini adalah kulit langsung. Nah, jadi pemeriksaan ini telah selesai. Tidak Iya. terdapat adanya kelainan atau varises Iya. pada vena, baik itu dari vena magna maupun vena savena parva. Baik ya Bu, terima kasih untuk pemeriksaannya. Iya, Dok. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, Dok. Tidak ada ya. Baik, terima kasih ya Bu.